Halo bosku, kembali lagi di channel Aldi Jason. Ya, kali ini aku mau share berbagi ilmu kepada kamu semua orang. Mau seperti air akuarium kalian seperti yang aku punya ini, dan bisa juga sejernih ini airnya. Ini sudah hari keempat ya bosku ya, hari keempat menjelang mau kelima. Jadi kalau kalian mau air akuarium kalian sejernih ini dan juga sebersih ini, jadi nggak perlu disedot-sedot lagi, nggak perlu dikasih obat-obatan lagi. Itu ada tips dan triknya. Jadi saksikan terus video ini, jangan di skip dan dengarkan baik-baik semua yang aku bilang, karena ini penting untuk kesehatan ikan kalian juga, dimana merawat air adalah kunci utama yang harus kalian lakukan supaya ikan kalian bisa beradaptasi dengan baik dan tidak megap seperti contohnya ikan aku yang ada di depan ini. Oke, jangan kemana-mana, saksikan terus video aku. Nah, oke bosku, di sini ada tangki air. Ya, ini adalah tangki air aku yang aku pakai untuk menampung air dari PDAM ataupun pump. Nah, jadi ini sekitar kapasitasnya 1000 liter ya bosku ya, kurang lebih. Nah, jadi ini disedot terus ditampung airnya itu di tangki ini. Nah, rahasianya ini dia bosku, rahasianya garam ikan. Nanti kita akan buat di dalam tangkinya garam ikan ini supaya airnya bisa lebih jernih. Jadi ya, selang mengisi air tambahkan ini garam ikan. Mantap bosku. Nah, itu dia tadi bos, sedikit caranya. Jadi intinya itu kalian gunakanlah atau pakai garam ikan. Jadi itu garam ikannya satu bungkus itu sekitar 800 gram, kurang lebih 800 gram. Itu aku beli seharga Rp6.000 di sini, dan itu langsung aku buat ke tangki air dengan kapasitas kurang lebih 1000 liter. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau lebih efisien, lebih cepat lagi, misalnya mau pemindahan ikan baru masuk, atau contohnya mau pindahkan ikan dari akuarium satu ke akuarium yang lain, ataupun mau beli ikan langsung masukkan ke air yang baru, itu kalian bisa gunakan yang namanya aerator guys, aerator. Jadi kalian bisa gunakan aerator, pakai air stone-nya yang seperti itu, yang dia tipe big ya, bakso yang tipe besar. Pakai selangnya itu ya kira-kira aja 1-2 meter atau 1-1,5 meter gitu, masukkan ke dalam tangkinya. Nah, lalu itu ditunggu saja 24 jam. Atau mau lebih baik lagi, lebih bagus lagi, tambahkan yang namanya UV sterilisasi. Nah, pakai lampu UV yang warna biru itu ya bosku. Nah, jadi di situ lampu UV-nya dimasukin juga ke dalam tangki. Nah, pada saat itu biasanya dibuat kalau baru beli tangki baru ya. Nah, tapi aku sih kalau untuk bahan alat-alat yang seperti itu aku kurang beli ataupun kurang bisa beli, karena aku ya maaf cuman bisa mampunya beli Arwana Super Red aja bosku ya. Nah, jadi aku simple saja, tidak usah banyak di
akal-akali, dikong-kali-kongi. Jadi kamu orang bisa pakai saja yang tadi caranya aku sudah buat, aku sudah kasih lihat di video ini. Yang pertama itu garam ikan, yang kedua tambahkan saja cukup aerator seperti ini, pakai bakso tipe bakso yang besar ya, jangan yang kecil, yang besar, atau kalau bisa yang lebih besar lagi. Yang penting ingat mesin aeratornya yang bagus. Nah kalau aku sih cuma bisa mesin aeratornya seperti ini ya bosku. Nah yang harga murah saja, yang harga 30.000 sampai 35.000, tapi dia ada 2 lubang, jadi gelembungnya semakin banyak itu semakin baik, karena kadar oksigennya pun semakin banyak masuk di tampungan air kita tadi. Nah jadi kalau ketika kalian mau menguras air ataupun water change akuarium kalian itu sudah ada berisi garam ikan di dalamnya. Jadi kalian bisa menambahkan garam ikan lagi ataupun tidak sama sekali, itu tidak masalah di akuarium ini. Contohnya ini aku masukin garam ikan lagi sekitar 10 sendok teh. Jadi bukan segenggam lagi, jadi sedikit saja. Hanya untuk biar lebih jernih lagi, lebih cas lagi gitu. Jadi warna si ikan bisa lebih terang lagi. Bukan merah ya, tidak ada memerahkan. Ikan super red tidak bisa dimerahkan dengan garam ikan maupun dengan obat-obatan ataupun yang hal-hal yang lainnya, itu tidak bisa. Kecuali satu, di tanning ya. Jadi fungsinya garam ikan itu adalah selain untuk mencernihkan air, selain untuk membuat kualitas air bagus sebelum diendapkan gitu kan. Nah itu fungsi lainnya adalah untuk ketika kita mentanning. Kita mentanning mau pakai lampu HPL LED ataupun aquagenic ataupun PLL yang warna kuning. Itu ikan bisa stabil dan bisa berenang. Dia berenang terus tidak parkir. Jadi kan selama video ini dibuat, kalian ada lihat nggak ikan aku ini parkir di sudut ataupun di bawah gitu nggak? Dia akan terus berenang. Ini tinggi airnya cuman 22 cm 23 cm ini bosku. Ini ada apanya, itu kalau bisa kalian lihat itu 23 cm, nggak nyampe 23 cm pun. Jadi gitu bosku ya, supaya ikan lebih bisa tenang di tanning dan tidak gerasa gerusuk. Jadi dia bisa fokus untuk memerahkan sisiknya. Lendir si ikan juga bisa terjaga bagus, tidak rusak. Nah jadi tidak kering. Jadi lendir ikan itu banyak. Nah jadi dia tidak cepat panas, badannya tidak gampang gosong. Nah jadi semakin banyak lendir ikan kan semakin bagus. Caranya melihat bagaimana ya, lihat saja warna si ikan. Kalau warna ikannya drop ataupun redup seperti itu lendirnya kurang. Jadi kalau warna si ikan dia terang, terus dia seperti ada kilat-kilatan, nah terutama kuncinya dilihat di bagian kepala ini, base-nya warna hijau. Nah semakin hijau dia base-nya, ataupun kalau yang blue base ya semakin biru gitu kan, atau yang keungu-unguan semakin seperti itu warnanya, itu lendirnya semakin banyak, tandanya di situ menurut aku pribadi ya. Nah jadi itu intinya guys. Sebelum kalian mau mengisi air dari PDAM ataupun dari air sumur bor sekalipun, yang air sumur bornya kurang bagus, yang belum bisa diminum, ataupun sumur bor yang kurang dalam, setelah masuk di filterisasi itu diendapkan. Nah buatlah garam ikan. Jadi kalau aku di sini tidak pakai sumur bor seperti itu, jadi aku hanya pakai air PDAM yang ditampung di tangki, tetapi kuakali dengan pakai garam ikan. Jadi lebih efisien, lebih murah, uangnya bisa ditabung untuk beli ikan arwana super red yang lain gitu bosku ya kuncinya. Nah, jadi nggak usah diutak-atik, nggak usah dibuat yang aneh-aneh supaya ikan kita itu bisa tenang. Kuncinya ikan itu butuh ketenangan guys. Jadi ownernya harus sabar, jadi nggak boleh main cepat, itu nggak bisa. Ikan kalian pun nanti jadi pusing sendiri. Nah, jadi itu aja guys kesimpulannya ya. Jangan lupa tetap kalian like video ini, kalian like, kalian subscribe juga channel ini, kalian subscribe
supaya semakin banyak subscriber dan viewers yang nonton video-video aku, ya supaya aku bisa lebih semangat lagi membuat video-video yang baru. Oke bosku, thanks for watching. Semoga ikan kita selalu sehat. Dadah.